Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Saputri dengan NIM B1B1211109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pajak kabupaten, terkhusus di Kabupaten Batanghari. Nah, yang pertama kali perlu kita ketahui ialah pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pemungutan pajak merupakan suatu bentuk kewajiban warga negara selaku wajib pajak serta peran aktif untuk membiayai berbagai keperluan negara yaitu berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan untuk tujuan mencapai kesejahteraan bangsa dan negara. Selanjutnya, pajak kabupaten dibagi menjadi beberapa jenis pajak. Yang pertama yaitu pajak hotel. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Daerah. Penetapan pajak hotel paling tinggi sebesar 10%. Lalu yang kedua yaitu pajak restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Penetapan tarif pajak restoran paling tinggi ialah 10%. Dalam peraturan daerah, harus ditetapkan ketentuan mengenai omset atau nilai penjualan dalam periode tertentu yang tidak dikenakan pajak restoran. Yang ketiga yaitu pajak reklame. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi yang pertama yaitu reklame papan atau billboard, videotron, megatron dan sejenisnya. Lalu reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film atau slide, dan reklame peragaan. Selanjutnya ialah pajak hiburan. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan, dan jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran hiburan, meliputi tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari atau busana, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, permainan biliar atau bowling, pacuan kuda, kendaraan bermotor, panti pijat, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%, khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klub malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap atau spa. Tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus hiburan kesenian rakyat atau tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi ialah sebesar 10%. Selanjutnya ada pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif listrik yang dihasilkan dari sumber lain, misalnya seperti PLN atau badan usaha listrik lainnya. Untuk rumah tangga, kegiatan usaha, perdagangan, perkantoran, dan lain-lain paling besar 10%. Sedangkan untuk usaha industri, pertambangan minyak bumi dan gas paling tinggi sebesar 3%. Tarif listrik yang dihasilkan sendiri paling tinggi sebesar 1,5%. Selanjutnya ialah pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling besar sebesar 25%. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu, granit, grafit, gips, kalsit, dan lain sebagainya. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Selanjutnya ialah pajak sarang burung walet. Objek pajaknya adalah pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual sarang burung walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Selanjutnya ialah pajak air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Objek pajaknya adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air yang pertama adalah nilai perolehan air tanah. Lalu nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau faktor-faktor berikut. Yang pertama itu jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air. Besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan peraturan bupati yang berpedoman pada peraturan gubernur mengenai nilai perolehan air tanah. Selanjutnya ialah pajak parkir. Tarif pajak parkir yang paling besar adalah 30%. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Selanjutnya ialah pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Dengan nama pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah atau bangunan, dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah bumi atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi atau memiliki manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah NJOP. Misalnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan dengan peraturan bupati. Selanjutnya adalah pajak biaya perolehan atas tanah dan bangunan. Objek pajaknya adalah perolehan
perolehan hak atas tanah atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah. Lalu pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di luar pelepasan hak, hak atas tanah adalah hak milik dan hak guna usaha. Lalu selanjutnya hak guna bangunan. Hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan. Objek pajak yang dikenakan pajak adalah objek pajak yang diperoleh. Yang pertama, perwakilan diplomatik dan konsultan berdasarkan atas pelakuan timbal balik. Lalu negara untuk penyelenggaraan pemerintahan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Dan badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut, orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. Lalu orang pribadi atau badan karena wakaf, dan orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.